Halo, selamat datang di Analogi Saham. Hari ini tanggal 5 Juli 2020. Seperti biasa, saya akan membahas emiten yang telah saya screening dengan beberapa kriteria. Kriteria pertama adalah termasuk ke dalam Kompas 100, lalu stokastik 533-nya harus up, dan yang ketiga MACD 12269-nya harus up juga ya. Dan yang terakhir, MA20-nya lebih besar daripada MA60-nya. Oke. Melanjutkan dari yang kemarin, masih ada Tekim. Kita lihat ya grafiknya Tekim. Oke. Sesuai dengan kriteria, Kompas 100, stokastiknya up, MACD-nya up, MA20-nya lebih besar daripada MA60. Oke, ini Tekim. Lalu berikutnya ada BBCA. Saya catat ya. Oke. Berikutnya ada BBCA. BBCA kita bisa lihat. Oke, BBCA 20 lebih besar daripada 60. Kita lihat di sini juga MACD-nya naik, stokastiknya naik. Oke, berikutnya ada Kalbe Pharma, KLBF. Ini masih melanjutkan dari yang kemarin ya. Kita lihat Kalbe Pharma juga masih bagus, stokastik sama MACD-nya masih up. Lalu yang terakhir dari yang kemarin, PTPP. Oke, PTPP juga bagus ya, MACD dan stokastiknya masih up. PTPP. Yang keluar dari screening kemarin itu ada INKP. Ini keluar karena, ini stokastiknya turun. Lalu yang keluar juga ada SIDO. SIDO keluar juga karena stokastiknya, tapi MACD-nya sih masih naik. Lalu yang keluar berikutnya ada MDKA. Kenapa MDKA ini keluar ya? Kita lihat. Oh ya, stokastiknya turun. Padahal kemarin ditutup kembali naik ya sedikit. Oke. Sedangkan yang baru masuk itu ada 4 emiten. Yang pertama ADHI. Adikarya. Ini masuk karena MACD-nya. Oh, MACD-nya naik nih. MACD-nya Golden Cross di Adikarya. Oke. Adi ini yang baru. Lalu berikutnya ada Jasa Marga. Jasa Marga kita lihat. Oke. Jasa Marga masih di atas dan stokastiknya naik ya. Stokastiknya Golden Cross. Berikutnya yang baru masuk juga SCMA. Kita lihat SCMA. Wah. SCMA secara EMA 20 masih di atas 60. Lalu ini stokastiknya yang naik. Stokastiknya Golden Cross ya SCMA. SCMA ini adalah emiten yang berhasil kita screening dengan kriteria seperti ini. Oke. Selanjutnya, screening berikutnya. Screening berikutnya adalah kriterianya yang pertama termasuk Kompas 100, yang kedua MACD-nya harus up, dan yang ketiga MA5 harus lebih besar daripada MA20, lebih besar dari MA50 atau 60-nya, dan lebih besar lagi dari MA100-nya. Kira-kira apa yang masuk? Seperti yang kemarin, yang pertama masih ada
MDKA. Kita lihat ya, MDKA secara garis MA, kita lihat MACD-nya masih di atas, MA 5, 20, 60, 100, bahkan 200. Di urutan pertama itu ada MDKA. Secara EMA masih bagus sekali. Lalu berikutnya ada INKP. Kita lihat INKP. Oke, ini INKP ya. INKP. Berikutnya ada KLBF, Kalbe Pharma. Ya, ini ada Kalbe Pharma juga, masih termasuk di dalam kriterianya nih, MACD-nya baru aja 2 hari yang lalu ya. Golden Cross, Kalbe Pharma. Berikutnya adalah screening saham yang hari ini harga closingnya di atas harga kemarin dan terbentuk candle high low dibandingkan candle hari kemarin. Kriterianya adalah yang pertama termasuk ke dalam Kompas 100, yang kedua MA20-nya harus lebih besar daripada MA60, dan yang ketiga memiliki resiko 6%, di mana resiko ini menggunakan strategi saya yang akan saya sharing juga beberapa. Untuk emiten pertamanya ada Akra. Akra kita lihat. Ya, Akra ini harga kemarin harga lusa kemarinnya low, lalu ditutup dengan naik harga penutupannya, tapi MACD-nya masih turun dan stokastiknya masih agak turun juga, stokastiknya udah up ya. Lalu kita akan berikan ini dia planningnya. Planningnya di sini stop lossnya di 2390, maksimal masuk agar resikonya di bawah 5%. Agar resikonya di 5% itu ada di 2510 lah. Oke, tapi kita bisa masuk nih dengan harga 2490, harga penutupan kemarin. Dan targetnya ada di 2650 untuk mendapatkan kurang lebih 6,5%. Oke, setelah Akra kita ada BTPS. Kita lihat ya, BTPS. Untuk BTPS-nya, ini harga kemarin candlenya lagi di bawah, lalu naik. Di sini stokastiknya, stokastiknya sih baru turun ya. Tapi kita lihat aja. Kalau secara planningnya BTPS secara planningnya seperti ini. Bisa di-post ya untuk dilihat lagi. Lalu kita punya berikutnya ada GGRM. Kita catat dulu. GGRM. Untuk GGRM ini juga kita udah ada planning nih kemarin ya, masuk di 2 hari yang lalu. Stokastiknya masih naik, MACD-nya juga mulai up ya, mulai ada kemungkinan mau naiknya. Untuk GGRM planningnya seperti ini. Oke, bisa di-post. Ini juga secara kalau mau masuk di sini kita resiko cuman sekitar 2%. Lalu nih target rewardnya juga nggak terlalu gede di 3%. Oke lah kalau tertarik ya. Lalu berikutnya ada Indofood. Kita lihat Indofood nih ya, low lalu naik. Stokastiknya juga kemungkinan bisa naik, MACD-nya juga naik nih. Wow, Indofood ya. Indofood IMDF plan-nya seperti ini. Indofood plan-nya seperti ini dengan resiko kalau masuk sekarang ada di 4,87, lalu hasilnya bisa sekitar 7%-an. Oke, setelah Indofood, yang terakhir ada JPFA. JPFA kemarin naiknya cukup tinggi, tapi habis itu turun lagi. Tapi masih ditutup positif, di mana harganya juga paling bawahnya masih menjadi high low. Stokastiknya naik, tapi MACD masih turun ya.
kita lihat kalau mau masuk planningnya bisa seperti ini. Dengan resiko hampir 5% dan rewardnya di 7%. Oke. Screening kita yang terakhir seperti biasa. Screening saham yang mendekati harga tertingginya. Yang kita cari adalah kesempatan apabila terjadi breakout. Kriterianya yang pertama adalah termasuk Kompas 100. Yang kedua, MA20-nya harus lebih besar dari MA60-nya. Dan yang ketiga, jarak harga closingnya itu 5% dari jarak tertinggi yang harga kemarin-kemarinnya. Oke, ada apa aja? Masih sama nih. Ada BBCA yang belum tembus-tembus. BBCA belum tembus sekarang di 2%. MACD-nya juga naik, stokastiknya juga naik. Apakah bisa tembus besok? 2%, lalu dia breakout naik. Jadi yang pertama ada BBCA, masih sama ya. Lalu yang kedua ada BNLI. BNLI, oke, masih di situ-situ aja. Masih di 2,78% lagi menuju breakout. MACD-nya masih turun, stokastiknya masih turun. Apakah mungkin besok? Berikutnya ada Kalbe Pharma, Kalbe Pharma. Kalbe Pharma kita lihat. MACD-nya naik, stokastiknya naik, dan dia hanya kurang 1,56% menuju breakout. Oke. Lalu berikutnya ada MDKA. MDKA kita lihat, MDKA juga nih mencoba untuk breakoutnya sekitar 3,63%. Tambah ya. MDKA. Oke. Yang baru masuk ada Excel. Excel kembali masuk dengan ininya 1,85%. Dia akan breakout di sinilah kurang lebih ya. Oke, Excel. Oke, termasuk ya. Sedangkan yang keluar kemarin ada LSIP. Kita coba bahas sedikit. LSIP keluar karena melewati 5%-nya. Tapi kalau dia tembus dari 5,5% ya tembus breakout juga. Lalu ada PTPP, kita lihat PTPP juga. PTPP keluar karena sebenarnya berhasil breakout tapi ditutupnya tidak melebihi si breakout ya. Jadi saya anggap gagal breakout. Lalu yang terakhir ada Tower. Kalau Tower tidak termasuk lagi karena sudah breakout dan ditutup naik. Apakah besok masih bisa melaju? Terutama lihat ini MACD-nya. MACD-nya mau Golden Cross nih. Jika kalian tipe yang mengincar dengan kriteria MACD Golden Cross, bisa dilihat besok nih, TOWR. Oke, itulah screening saham yang memiliki peluang cukup menarik. Silahkan dipelajari dan sesuaikan dengan profil masing-masing ya. Ingat, ini semua hanya pendapat pribadi saya. Disclaimer on. Ya teman-teman, oke. Sampai jumpa untuk screening esok hari. Terima kasih.